di Yang kanan dok. ya apa yang kanan tuh apa kira-kira? Kanan. Kenapa? Sebentar dok. Ada temannya yang bantu mau jawab, Muhammad Irfan, silakan boleh raise hand. Keisha Ratih, Keisha Ratih, Keisha Ratih. Izin dok. Ya, siapa ini? Siapa Eh, mau Irfan? saya Muhammad Ya, Irfan Albak dok. ya. Itu bakteri dok. Bakteri yang kiri apa yang kanan? Yang Merah. kanan. Yang kanan. Jadi dia terbentuk koloni bakteri. Yang merah-merah itu apanya? Merah-merah. Gwyneth Valeri. Gwyneth Valeri. Nah, iya dok, Lahan ya kayaknya itu ya. Ya, iya dok. ya. Jadi tadi kan Muhammad Irfan udah bilang itu adalah bakteri. Ya betul, ya koloni bakteri di dalam cawan Petri. Nah, merah-merahnya itu apa kira-kira? Setahu kamu? Agar kayak agar-agar atau jelly gitu dok. Ya, agar-agar jeli. Ya, namanya agar, tapi bukan agar untuk dimakan, jeli untuk dimakan ya. Jadi bakteri ini kita bisa dilakukan kultur, ya kan? Kultur bakteri dalam media agar. Jadi yang sebelah kanan itu adalah kenapa berwarna merah? Ada yang udah tahu nggak nama jenis medianya apa? Karena kenapa berwarna merah? Karena dia jenisnya adalah media agar darah atau blood agar ya. Jadi bisa diambil dari darah darah kelinci atau darah kambing ya. Jadi adalah media agar, media darah agar ya, berwarna merah. Oke, kalau yang sebelah kiri itu juga apa ya itu ya? Saya mau tanya ke siapa ya? Keisha Ratih. Keisha Ratih. Ini saya catat loh ya, yang hadir tapi hadir tak hadir ya. Salah. Saya coba tanya ke Pasya Aulia, Itu kayak handprint gitu dok, telapak tangan. handprint telapak tangan. Lalu betul membentuk telapak tangan, bentuk tangan ya. Tapi apa yang itu? Berarti yang tumbuh itu apa? Yang tumbuh kira-kira? Bakteri dok. Bakteri, betul. Selain bakteri ada apa kira-kira? Melisa Eka dan Niken. Berdua ini. Melisa Eka dan Niken. Tadi teman kalian sudah bilang kan bakteri ya betul. Jadi membentuk print ada bakteri tapi ada selain ada bakteri ada apa lagi kira-kira di situ? Melisa dan siapa tadi tuh berdua dan Niken Jamur dokter. bina jamur Jamur ya dokter. betul jamur. Sebentar. Pointer. Nah, ini kan bakteri yang berbentuk seperti ini itu adalah jamur, ya. Nah, kenapa maksudnya ini handprint? Jadi ternyata tangan kita ini itu ya, tangan kita ini itu ternyata banyak menunjukkan banyak, eh walaupun kita bersih ya, ternyata setelah kita misalkan kita kulturkan ya dari tangan kita, ternyata banyak mengandung bakteri maupun jamur, ya. Jadi percobaan simple aja tuh pernah ya. Misalnya kita udah nyiapin nih ya agar ya kemudian kita memegang uang ya, megang uang yang lecek antara kita setelah megang uang kita pakai hand sanitizer, kemudian setelah memegang uang kita menggunakan air yang mengalir dengan sabun sama yang tidak sama sekali itu akan terlihat kalau kita swab ya dengan dari tangan kita itu akan tampak oh ternyata banyak tumbuh itu yang misalnya kita tidak pakai hand sanitizer ataupun cuci tangan air mengalir ya. Kemudian yang hand sanitizer mungkin pertumbuhan bakterinya lebih sedikit. Sedangkan kalau yang kita benar-benar nggak pakai apa-apa,
itu akan banyak tumbuh bakteri, gitu ya. Paham ya? Jadi ternyata di tangan kita ini banyak penuh bakteri maupun jamur. Nah, kalau di bawah ini, kira-kira apa ini maksudnya? Saya bertanya ke siapa ya? Yang ini deh, Evan Bayu Darul lah, bisa diskusi bertiga tuh, ya. Kira-kira dari gambar yang bawah tuh ada gambarnya tabung terbuka, gambar tabung tertutup, gambar tabung tertutup kain kasa. Apa maknanya? Kira-kira yang kalian pahami? Untuk Ya. yang tabung terbuka itu dia bisa dimasukin oleh larva dari telur lalat. Mm-mm. Kemudian yang tertutup itu dia nggak terkontaminasi oleh eh, bakteri atau Bakteri atau tidak. Dengan menggunakan medianya itu daging gitu, Dok. Mm-mm, betul, Mede. Jadi percobaannya daging dimasukkan dalam ada yang tabung terbuka, ada tabung yang tertutup, dan tabung tertutup kain kasa. Tadi Ya, terbuka tadi ada ya dimasukin lalat ya. Kalau tertutup Iya. enggak. Kalau yang tertutup kain kasa, Itu eh dia sih, apa ya kan gimana? nggak apa-apa se ininya kalian aja nggak apa-apa. Eh, kalau yang ketiga itu tabung tertutup kain kasa Kain itu kasa. masih bisa terjadi pembusukan, Dok. Ya, oke, baiknya diterima Masih ya. bisa Jadi terkontaminasi. ya betul baik ya. Jadi ini adalah teori Freddy ya. Asal-usul mikroorganisme. Teori zaman dulu ada zaman teori biogenesis dan abiogenesis, bahwa suatu makhluk hidup itu dapat berasal dari makhluk hidup atau benda yang hidup, atau suatu makhluk hidup misalnya mikroorganisme atau belatung berasal dari benda mati. Nah, yang teori yang ini adalah teori dari benda hidup atau benda mati. Ya benda Benda mati. saya Saya dipikir dulu, saya diskusi dulu. Jadi misalnya daging kan ibaratnya sudah sebuah benda mati, ya kan? Jika tabung tertutup, maka tumbuh nggak? Ada belatung nggak? ada. Tabung tertutup. Oh, enggak ada. Tertutup enggak? Enggak ada. Ya, nah ketika terbuka ada kan? Berarti belatung itu berasal dari mana? Dari telurnya. Lalat. Berarti tumbuh dari Makhluk 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 hidup. hidup lainnya atau benda hidup ya. Jadi Iya. adalah teori Freddy yang yaitu teori biogenesis. Biogenesis. Nanti akan kita lebih detail lagi di slide berikutnya ya. Oke, jadi di pengantar mikrobiologi ini kalian akan belajar mengenai sekilas tentang sejarah tadi itu, misalnya teori tentang dari Freddy ya kan, entah biogenesis atau abiogenesis ya kan. Nah, ini abiogenesis dan biogenesis, teori postulat Koch ya kan, kemudian tentang taksonomi dan nomenklatur dari bakteri ya, dasar dari klasifikasi bakteri, nomenklatur bakteri, kemudian metode basic dalam mikrobiologi. Contohnya adalah teknik pemeriksaan mikroskopis, teknik biakan, teknik penggunaan hewan coba, dan juga teknik imunologi. Oke. Nah, jadi mikrobiologi adalah apa ini? Mikrobiologi adalah Bilkis. Ilmu yang mempelajari organisme hidup yang berukuran mikroskopis. Ya, jadi kalau orang kita nyebut mikrobiologi itu apa? Adalah ilmu yang mempelajari organisme hidup ya, yang berukuran mikroskopis. Mikro ya, jadi mikroskopis. Bio adalah makhluk hidup. Logi dari apa? Dari logos, artinya adalah
ilmu ya. Jadi organisme hidup yang berukuran mikroskopis merupakan mikroorganisme atau kita sebut juga mikroba atau juga disebut jasad renik ya. Kemudian sehingga apa sih kenapa dia mikroskopis? Sehingga organisme ini tidak dapat dilihat secara kasat mata sehingga dibutuhkan misalnya bantuan mikroskop ya untuk melihat lebih jelas dari mikroorganisme ini. Dan satuannya adalah mikrometer atau dan satu mikrometer adalah 0,001 milimeter. Nah, kemudian jadi mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis yang mempunyai bentuk kehidupan dan karakteristik yang khas. Nah, kelompok macam-macam mikroorganisme itu apa aja? Jadi tidak hanya bakteri maupun jamur ya. Selain jamur atau bakteri ada alga, ada protozoa dan juga ada virus. Nah, di sini di jamur sini ada tertulis khamir atau kapang. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya apa? Eliza, Bella, Nadia. Iya dok, bagaimana di sini hujan agak tidak terdengar karena atapnya pakai es seng. Oh ya, oke. Jadi di sini kan jamur kan mikroorganisme kan macam-macam kelompoknya ada bakteri, jamur atau fungi, alga, protozoa, virus ya kan. Nah, jamur atau fungi ini ada khamir dan kapang. Ada yang tahu nggak bedanya apa khamir dan kapang ini? Siapa tadi? Saya tanya tadi. Bentar, ya. Nah, Perbedaan khamir dan kapang ya dok. ya betul. Jadi kok nyebut-nyebut khamir, nyebut-nyebut kapang. Nah, basicnya kalian belajar mikrobiologi itu apa sih? Tuh. Kalau khamir itu tuh bersel tunggal, terus kalau kapang itu multiseluler atau bersel benar-benar. Jadi gini dok, maaf. Kapang adalah jamur multiseluler yang tumbuh membentuk filamen panjang bernama hifa. Ya, Ya, kalau terus khamir, ya betul. Kalau khamir, ya udah betul tadi. Kalau khamir, tadi kan khamir itu kapang. jamur. Ya, kalau khamir jamur yang bersel tunggal, terus sering dipakai untuk fermentasi roti, tape, bir dan lain-lain. Ya, berbentuknya apa? Tadi kan yang kapang kan seperti benang atau hifa ya. Kalau yang khamir bentuknya, Oval tanpa filamen. ya oke. Baik, terima kasih ya. Ya, Coba dok. Karisma Putri, diulangi lagi tadi jawaban dari temannya. Karisma Putri. Kalau kalau hamir itu Ini nggak bisa on uniseluler, cam kalau kan? Karisma kalau Putri. kapang multiseluler. Karisma Putri nggak bisa on cam. Oh, bisa kepencet mati. Maaf. Kalau hamir itu selnya tunggal dan uniseluler. Kalau kapang itu jamur yang multiseluler. Terus kalau ham- kapang tadi itu bentuknya lebih kayak tipis, dan kalau kamir lebih kecil daripada kapang. Ya, jadi yang khamir itu dia bentuknya seperti bentuknya bulat atau oval, uniseluler atau tunggal. Kalau yang kapang adalah multiseluler yang ada benang atau hifa ya. Jadi paling nggak basic basic kalian tahu apa sih yang disebut dengan mikroorganisme itu jenisnya apa aja sih? Jangan sampai dibilang virus itu bukan mikroorganisme, hanya taunya bakteri dan jamur ya. Kemudian bedanya khamir sama kapang sudah tahu ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Nah, di sini adalah ada contoh gambar ya. Jadi yang sebelah kiri ini, gambar yang kiri ini adalah bakteri ya. Ini adalah bakteri yang berbentuk batang dengan ada flagelanya ya kan. Misalnya contohnya adalah E. coli.
Nah, kalau yang kanan ini apa? Bakteri atau apa ya ini kira-kira? Oke, sebentar. Bentar ya, agak lemot. Eh, salah. Sebentar. Dwi Vina Salma. Dwi Vina Salma. Ya. Mohon maaf, Dok, bisa diulangi lagi? Saya lagi di luar Oh, di luar tuh ruangan. apa? Di luar? Di luar. Coba, oke. Coba Salsabila, Savana, Salsabila Savana. Iya, Dok. Ya. Tadi apa? Saya tadi nanya apa tadi saya kira-kira temennya biar bisa jawab. Tadi dokter nanya, mohon maaf dok, saya juga di sini lagi ada terkendala jaringan karena hujan. Tapi tadi sepertinya dokter bertanya Enggak tentang jelas kok di sini jelas. Tadi dokter nanya yang satu sih, yang kanan sama yang kiri, yang paling atas. Perbedaannya. Iya, perbedaannya. Oke, coba Ardian Wibisono bisa jawab nggak, Ardian? Ardian Wibisono. Ya Ardian, dok, ya. untuk yang atas itu, maaf yang kiri itu eh, bakteri, tapi untuk yang kanan itu eh, yang kanan itu Bakteri kah? jujur saya Ya, kenapa? oke, nggak apa-apa ya. Jadi yang kiri adalah bakteri yang ada flagellanya. Yang kanan adalah, ada yang kira-kira bisa jawab, silakan raise hand yang bisa jawab. Apakah Cilia kah dok? Masih belum. Dan 3 partisipan raise hand. Jesslyn? Itu yang kanan virus. Ya, betul ya. Sebentar, siapa ini? Jesslyn. Dari kelas berapa, Jesslyn? Dari kelas B. B, Jesslyn Aurelia. Oke, jadi yang kanan itu adalah virus ya. Virus contohnya ini dia bentuknya bulat, virus pun juga bentuknya macam-macam ya. Nah, dia ini ada spike-spike-nya seperti ini. Itu adalah contohnya adalah coronavirus kemarin ya, COVID-19. Dia ada namanya protein spike ya. Nah, kalau yang sebelah kiri bawah tengah ini apa kira-kira? Ya, silakan raise hand siapa ini? Rafli dan Rizky. Oke. Itu protozoa bukan? Iya, betul ya. Protozoa Rafli dan Rizky ini dari kelas Kelas B dok. kelas B. Rafli siapa namanya? Rafli? Rizky dok yang jawab. Oh, Rizky siapa? Rizky? Rizky Evni. Sebentar. Rizky. Kelas B ya? Oke. Lemot-lemot sebentar. Oke, nggak usah. Rizky Evni, oke. Evni. Jadi kayak kalian yang bisa jawab aktif, saya dapatkan nilai nanti ya. Oke, jadi yang sebelah kiri itu betul, yang tengah sebelah kiri itu adalah protozoa ya dalam sediaan hapusan darah. Dan kalau yang sebelah tengah kanan, yang sebelah tengah kanan kira-kira apa? Aulia Rahmawati. Mungkin NP dok, atau Rhizopus oryzans. Kenapa?
Mungkin jamur tempe atau Oryzopus oryzes, Dok. Iya ya. Jadi itu adalah jamur ya. Dia ada benang-benangnya atau yang bercabang dengan spora ya. Siapa ini? Aulia Rahmawati kelas berapa? Kelas, Dok. Ya. Oke. Oke. Nah, terakhir yang paling bawah, silakan raise hand. Imelda dan Yuanda, Sel darah, Dok. sel darah. Nah, tapi kan kita bahas mikroorganisme, berarti ada apanya di sel darah? Mungkin ada bakterinya. Kalau enggak jamurnya. Nah, Imelda Yuanda ini kelas apa? A, Kelas atau B? A. Kelas A. Coba kalau Luisa Charlene Budi, Parasit entamubakah, Dok? parasit tapi bukan tamubai ya, tapi parasit dalam darah. Jadi sama sediaan darah. Kita nyebutnya adalah protozoa ya. Oke. Oke, Luisa ini dari kelas Kelas B, Dok. B. Oke. Ya, jadi udah paham ya, ini adalah contoh jenis-jenis mikroorganisme yang sebelah kiri atas. Ada apa tadi? Bakteri dengan ada flagellanya, contohnya E. coli. Sebelah kanan apa ini? Yaitu mikroorganisme, yaitu virus. Contohnya adalah coronavirus ya. Yang kiri ada protozoa darah, yang kanan adalah jamur dengan ada spora dan benangnya. Yang paling bawah sama protozoa dan darah ya. Oke, next. Nah, kemudian ini adalah sejarahnya mikroorganisme ya. Sebelum ditemukan jasa ternik atau kita sebutnya mikroorganisme, semua benda hidup yang dianggap sebagai tumbuhan, yang dikenal sebagai tumbuhan dan hewan. Tapi ternyata banyak yang nggak sesuai. Jadi kemudian pada tahun 1866 ditemukannya adalah mikroskop, ya kan? Ada yang bentuknya eukariotik, yaitu protista. Contohnya alga, protozoa, fungi, dan juga prokariota, yaitu contohnya adalah bakteri, cyanobacteria atau alga hijau biru. Dan kalian di kuliah ini, bakteri dan mikologi ini, kamu udah tahu ya jenis macam-macam mikroorganisme itu apa, tapi kita nanti akan lebih fokus ke bakteri. Nah, ini adalah perbedaan eukariota dan prokariota, di mana ukurannya adalah yang eukariota sekitar 10-100 mikrometer, lebih besar, sedangkan prokariota yaitu sekitar 1-10. Eukariota ini ada membrannya ya, sedangkan prokariota tidak ada membran. DNA-nya eukariot ada linier, prokariot itu sirkuler, mitokondria itu bahwa eukariota mempunyai mitokondria, kalau prokariota tidak mempunyai mitokondria. Pembelahannya, kalau eukariota secara mitosis, prokariota pembelahannya secara pembelahan biner. Jadi, bakteri masuk yang di mana? Saya mau tanya ke sebentar. Ke Geotama galang. Geotama galang. Iya, dokter. Oke, sebentar ya Aina Nabila. Geotama, jadi kalau ini kan ada perbedaan ya, bahwa organisme eukariot dan prokariot. Jadi bakteri masuk yang mana kira-kira, Alodia? Mungkin masuk ke yang prokariota, dokter. Oke, yang masuk. Kenapa kok masuk yang prokariot? Mungkin dari segi ukurannya karena lebih kecil, yaitu dari 1-10 UM. Karena kan mungkin bakteri kecil dan harus menggunakan mikroskop. Mungkin seperti itu, dok. Oke, baik ya. Oke.
Bagus. Jadi betul ya, bakteri adalah termasuk prokariot. Ya, secara logikanya betul, lebih kecil dan bahwa di bakteri itu tidak mempunyai mitokondria. Nah, kalau kita manusia nih ya, mamalia, termasuk eukariot atau prokariot? Jenis sel yang apa? Eukariota atau prokariota? Muhammad Irfan, raise hand. Izin dok, eukariota dok. Ya, kenapa kok eukariota? Karena ada ini dok, ada membran dan DNA-nya itu linear. Dan yang paling jelas adalah bahwa mempunyai mitokondria. Mitokondria. Muhammad Irfan ini kelas berapa? Kelas B dok. Kelas B. Oke. Next ya, lanjut. Nah, ada lagi kita bahas mengenai alga. Apa sih alga? Merupakan protista yang mengandung klorofil. Makanya dia berwarna kehijauan. Makanya kadang-kadang kalau berwarna hijau-hijau, oh ini mungkin alganya banyak ya. Kemudian kalau protozoa adalah organisme uniseluler, mempunyai flagela, tidak fotosintetik. Untuk fungi atau jamur merupakan protista, tidak fotosintetik, tapi dia berfilamen atau ada hifanya. Nah, ini tadi ya, bakteri merupakan uniseluler. Kemudian cyanobacteria merupakan bakteri yang dapat melakukan fotosintesis, maka dinamakan alga biru hijau. Kemudian di mana cyanobacteria ini juga ada uniseluler dan multiseluler. Kemudian banyak ditemukan di perairan, contohnya adalah spirulina dan Prococcus. Next, nah ini adalah sejarahnya ya. Jadi sejarah mikrobiologi itu pertama dimulai dari periode perintisan. Dari pertanyaan, bagaimana dan dari mana kehidupan itu berasal? Periode pada tahun 1632 sampai 1723 itu ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek ya. Dan periode ditemukannya elektron mikroskop. Kemudian, nah ini tadi ya, yang tadi gambar lalat-lalat tadi, itu adalah teori asal-usul kehidupan, ya. Teori abiogenesis, di mana makhluk hidup timbul dengan sendirinya dari bahan-bahan mati. Itu adalah abiogenesis, ya. Kan bio kan makhluk hidup. Kalau abio berarti bukan makhluk hidup. Nah, contohnya adalah teori dari Aristoteles, ya. Pada tahun sekian sebelum Masehi, dia mempunyai teori bahwa teorinya adalah abiogenesis. Tikus itu berasal dari biji dan karung ya oleh Van Helmont. Belatung dari air kaldu oleh Jan Nedam. Cacing, katak, dan belut dari lumpur. Jadi tiba-tiba kalau ada lumpur kan benda mati. Timbullah ada cacing dan katak dan belut ya. Itu adalah teori-teori zaman dulu sejarahnya. Kemudian pada tahun 1632 sampai 1723 oleh Anthony van Leeuwenhoek tadi yang menggunakan mikroskop mengatakan bahwa jasad renik atau mikroba ini berasal dari jerami yang direndam ya. Nah, kemudian ini muncullah tadi kan teori abiogenesis ya. Teori abiogenesis. Nah, sekarang muncullah teori biogenesis oleh Francisco Redi di mana adalah teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Ya, nah ini ya tadi contohnya. Jadi belatung pada daging yang busuk, ya. Tadi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian Muhammad Irfan tadi ya sama teman-temannya. Bukan ya yang bertiga. Itu jadi ketika wadah terbuka, ya di daging ini kan benda mati ya daging. Muncullah larva. Nah, larva apa belatung dari mana? Karena ada lalat yang masuk, ya, lalat yang masuk lalu dia menelurkan telurnya di situ jadilah belatung. Sedangkan kalau kita ditutup kain kasa, maka tidak ada belatung yang tumbuh, ya kan? Berarti kan bahwa belatung itu kan makhluk hidup nggak akan muncul dari benda mati, contohnya daging, ya kan? Nah, kalau ditutup kain kasa, ini yang tertutup ya. Kalau tutup kain kasa karena masih ada udaranya ya, jadi dia
si telur-telur ini, si lalat ini menempelkan telurnya ini di kasanya, ya. Jadi si Francesco Redi mematahkan bahwa teori abiogenesis, bahwa ternyata kalau kita tertutup rapat maka tidak akan ada makhluk hidup yang tumbuh dari benda mati, seperti itu, ya. Kemudian ada lagi Lazzaro Spallanzani, di mana dia melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu. Air kaldu ini kan dari rebusan daging, ya, di 2 tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah ini diberikan kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup, sementara wadah salah satunya terbuka, didiamkan. Nah, ternyata ketika wadah yang terbuka, maka air kaldu menjadi keruh dan aromanya busuk. Sedangkan air kaldu tertutup itu masih jernih, seperti ini, ya. Oke, sebentar. Ini kita 2 jam kan ya kuliahnya, ya. Oke, saya mau tanya ke Salma dan Arifatul dan Nabila. Salma, bertiga, Salma, Arifatul, dan Nabila. Are you there? Iya, dokter. Nah, coba tadi gimana teori dari Spallanzani ini bagaimana? Bisa dijelasin lagi nggak kira-kira? Teorinya tuh tadi memanaskan air dengan cawan yang ditutup dengan terbuka. Kalau yang tertutup itu airnya masih bersih, sedangkan yang terbuka itu akan menjadi busuk. Air apa tadi? Air dari mana? Air pump? Air mana? Oh, air kaldu. Air apa? Air kaldu. Nggak denger. Sorry. Air apa? Air kaldu. Air kaldu, ya, rebusan daging, ya. Jadi yang tertutup dia masih bersih. Yang terbuka dia jadi keruh, ya, dan berbau busuk. Kenapa? Kenapa? Vanessa Beatrice? Karena yang terbuka lebih mudah dimasuki oleh mikroorganisme, Dok. Iya, betul, ya. Kayak terbuka lebih mudah dimasuki oleh mikroorganisme. Contohnya adalah kayak tadi lalat, ya, kemasukan telur lalat, akhirnya busuk, ya. Kemudian teori ada Louis Pasteur tahun 1822, dia merupakan ahli biokimia dari Perancis. Jadi dia berhasil tadi ya percobaan Spallanzani tadi dengan yang air kaldu daging yang direbus tadi juga mempertajam dari Spallanzani tadi, jadi mematahkan teori si abiogenesis yang tikus itu muncul dari karung lah, gitu, ya. Jadi dia memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu yang berleher panjang atau leher angsa, ya. Kemudian, nah, air kaldu hampir sama kayak Spallanzani tadi ya, ditempatkan di labu yang berleher panjang atau angsa tetap jernih, sedangkan di bagian ujung lehernya muncul banyak debu dan kotoran, sedangkan pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Jadi ini contohnya, ya. Jadi air kaldu tadi hampir sama kayak Spallanzani, cuman dia ada leher angsanya, ya kan? Maka seperti ini air kaldunya tetap jernih, dia bebas dari mikroba. Kemudian ketika dia di labu dimiringkan, ya, sampai air kaldu ini keluar ke ujung pipa ini. Nah, karena dimiringkan, maka air kaldu ini menjadi keruh dan penuh mikroorganisme dia karena dia lebih dekat kena udara, ya. Jadi gampang ada mikroba yang masuk. Oke. Nah, kemudian ada lagi oleh Robert Koch, ya. Dia merupakan dokter dari Jerman. Beliau menemukan bakteri yang berbentuk batang yang disebut juga dengan Bacillus anthracis, di mana dari darah sapi yang mati karena penyakit antraks. Dan Robert Koch ini lalu mendapatkan penghargaan Nobel
pada tahun 1905 adalah bidang fisiologi dan kedokteran. Nah, jadi sebelah kiri ini adalah dari, tadi ya, ini adalah koloni dari Bacillus anthracis, ya. Ini. Jadi dia menemukan selain Bacillus anthracis, dia juga menemukan Mycobacterium tuberculosis dan Vibrio cholera. Ini adalah koloninya sebelah kiri ya. Jadi dikultur pada media apa ini kira-kira? Media agar darah, Bu. Ya, media agar darah ya. Dan kemudian kalau kita secara mikroskop, bentuknya ada seperti ini, bacillus ya. Berbentuk basil, ini ya berbatang-batang seperti ini ya. Oke. Nah, ini kemudian Koch ini yang merupakan orang pertama yang menemukan konsep hubungan antara penyakit menular dengan mikroorganisme. Berarti yang pertama, bahwa organisme harus ditemukan dalam hewan yang sakit, tidak pada yang sehat. Kedua, organisme tersebut harus dapat diisolasi dari hewan sakit dan dibiarkan dalam kultur murni. Yang ketiga, organisme yang dikulturkan tersebut harus menimbulkan penyakit pada hewan yang sehat. Dan yang keempat, organisme harus diisolasi ulang dari hewan yang dicobakan tersebut. Ini adalah teori dari postulat Koch. Ya, kemudian tadi kita udah bahas mengenai sejarahnya, ya kan? Sejarahnya awalnya ada yang abiogenesis, ya kan? Kemudian adalah penemu yang mematahkan bahwa ternyata belatung itu ya dari benda yang hidup, bukan benda mati ya. Jadi teori biogenesis. Dan sekarang kita membahas mengenai taksonomi dan nomenklatur bakteri. Apa sih taksonomi? Yaitu adalah ilmu yang mengenai klasifikasi atau penataan sistematik organisme ke dalam kelompok atau kategori yang disebut taksa. Dan klasifikasi ini diadakan dengan menggunakan perbedaan-perbedaan atau kriteria berdasarkan morfologi dan atau berdasarkan fisiologi. Sedangkan nomenklatur adalah tata nama yang digunakan dalam ilmu tertentu yaitu bakteriologi. Kelar Zoom ini baru ikut ini. Saya telanjut aja. Contoh klasifikasi bakterinya ya, ini adalah domainnya adalah tolong ya ini di mute ya. Apa ini unmute? Tolong di mute ya. Jadi kemudian adalah klasifikasi bakteri, domainnya adalah bakteria, kingdomnya adalah Eubacteria, filumnya adalah Firmicutes, kelasnya adalah Bacilli, ordonya adalah Bacillales, ya, ada alesnya ini. Dan yang paling gampang diingat adalah kalau famili dalam bakteri itu adalah Aceae, Staphylococcus. Ada akhiran Aceae-nya. Kemudian kalau genus, ya, genus itu adalah ada Staphylococcus, punya us gitu ya. Dan spesiesnya adalah Staphylococcus aureus. Ini adalah klasifikasi atau nomenklatur dari bakteri atau taksonominya ya. Nah, kemudian untuk nomenklatur bakteri, nama bakteri itu ditulis menggunakan dua nama. Contohnya ini kan taksonomi ya. Untuk nomenklaturnya spesies Staphylococcus aureus, dua nama Bacillus anthracis. Kemudian nama pertama dimulai dengan huruf besar ya, Staphylococcus S-nya besar. Kemudian yang menunjukkan genus dan nama kedua dimulai dengan huruf kecil yang menunjukkan spesies. Jadi aureusnya ini kalian salah kalau A-nya besar ya. Jadi huruf besarnya hanya yang di depannya hanya menunjukkan genus. Yang di kata kedua ini harus kecil menunjukkan spesies. Kemudian dan nama untuk bakteri itu harus selalu dicetak miring, italik ya. Contohnya E. coli. Contohnya adalah ini, Staphylococcus aureus, harus cetak miring ya. Kemudian nama genus sedapatnya memberikan keterangan mengenai genus tersebut. Dan nama bakteri dapat berasal dari kata baru yang disesuaikan dalam bahasa Latin atau nama seseorang yang dilatinkan. Contoh ya. Ini contohnya Bacillus, artinya adalah batang. Micrococcus, artinya butir kecil. Coccus, koki ya. Jadi kayak bulat.
mikro kecil, Pasteurella dari nama penemunya Pasteur, Salmonella dari nama salmon, Brucella dari nama Bruce, ya kan? Salmonella typhi, ya, typhi. Jadi dia ada penyebabnya bakteri penyebab tifoid. Brucella abortus, ada abortusnya, penyebab abortus pada hewan. Ya. Kemudian tadi udah kita belajar taksonomi ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke. Saya mau naik ke Rifkoh Kaila Larasati. Rifkoh Kaila Larasati. Ya, Rifkoh Kaila, dengar saya ya. Ya, jadi kalau nama bakteri kan contohnya misalnya Bacillus anthracis, ya kan? Huruf besar semua, huruf kecil semua, atau kayak gimana penulisannya untuk nomenklaturnya, Rifko? Bacillus anthracis. Gampang loh, ini nanti basic kalian nulis skripsi, jangan sampai penguji itu nanti ini nulis bakteri kok seperti ini, dapat nggak sih pengantar mikrobiologi, ya. Contohnya Bacillus anthracis, huruf kecil semua kah, huruf besar semua kah, atau kayak gimana penulisannya, nomenklaturnya? Nggak denger dek. Atau di chat boleh, di chat box Rifko. Nah, udah ke chat box. Ini Ardian Wibisono raise hand. Nah, chat box. Bentar. Oke. Huruf pertama kata awalnya pakai kapital, ya oke ya. Oke, Ardian mau coba jawab tadi Ardian Wibisono dan pakai huruf miring ya. Oke, nanti ya Ardian ya. Jadi betul ya Rifko ya. Jadi yang depannya kapital, Bacillus B-nya yang besar, antraksisnya A-nya kecil dan pakai italik atau miring ya. Nih dipegang kalian sampai nanti skripsi ya, nulis bakterinya selalu di italik ya. Oke, kemudian kita lanjut membahas metode dalam mikrobiologi. Metodenya apa? Yang pertama adalah kita teknik pemeriksaan bakteri. Bakteri ada yang kita melakukan pewarnaan dan juga ada preparat natif atau tidak dilakukan pewarnaan. Buat apa sih kita melakukan preparat natif ini? Jadi misalnya dari kultur ya, dari media tadi kita ambil langsung ke objek gelas, langsung kita lihat. Ya, itu fungsinya adalah untuk melihat dari motilitas bakterinya ya. Ada preparat natif sederhana dan juga ada preparatif natif tetes bergantung. Untuk detailnya nanti mungkin di kuliah selanjutnya ya. Kemudian untuk ada pewarnaan. Nah, tadi kan natif untuk melihat motilitas ya. Untuk pewarnaan kita melihat morfologinya. Bentuknya sih bakteri ini ada pewarnaan negatif, ada pewarnaan positif. Pewarnaan positif ini contohnya ada pewarnaan sederhana, ada pewarnaan diferensial. Diferensial ini maksudnya apa? Untuk membedakan spesies dari bakterinya, kita menggunakan pewarnaan gram. Ada gram negatif, ada gram positif. Ada pewarnaan tahan asam. Kemudian juga ada pewarnaan khusus atau spora. Oke, nah, contohnya adalah ini tiga-tiga semuanya ini adalah kalau kita menggunakan pewarnaan ya. Jadi ada warna biru, ada warna merah. Ini semua adalah bakteri atau jamur atau apa kira-kira? Silakan raise hand.
Gampang pertanyaannya. Oke, siapa yang raise hand? Regina. Feli dan Regina. Dok, bakteri, dokter. Kenapa? Bakteri. Bakteri semua ya. Feli, Regina ini kelas berapa? B, dokter. Dua-duanya B ya? Iya, dok. Oke, jadi tiga-tiga ini adalah bakteri. Bedanya apa? Silakan raise hand. Oke. Bernadette Tarisa. Izin menjawab dokter, mungkin bedanya dari gambar yang paling bawah kanan itu bentuknya panjang-panjang kayak bakteri Bacillus, terus yang lainnya bentuknya bulat dan juga berkoloni dokter. Ya, oke. Bernadette Tarisa ini kelas A atau B? Kelas B dokter. Kelas B. Yang katanya banyak jawab kelas B ya. Jadi betul ya, yang ini adalah bakteri semua yang yang atas sama yang kiri adalah bentuknya bulat-bulat ya. Yang kanan adalah bentuk batang ya atau basil ya. Nah, untuk kalau pewarnaannya, kira-kira pewarnaannya apa ini bedanya? Silakan raise hand. Santika Wulandari. Izin menjawab dokter, untuk yang atas itu positif, yang bawah kiri positif, yang bawah kanan negatif. Yang bawah kanan tuh negatif, gram negatif ya. Iya, gram negatif itu. Ya, oke. Santika ini kelas A atau B? Kelas A dokter. Kelas A. Oke, ada yang A ya. Jadi betul yang atas itu berbentuk bulat. Kalau kalian lihat nih ya, bulat bergerombol. Seperti apa bentuknya? Kayak anggur ya, berbentuk kokus ataupun seperti anggur. Dan betul tadi teman kalian Santika bilang bahwa yang atasnya adalah pewarnaan gram positif. Ya, ini yang gram positif. Contohnya adalah contoh Staphylococcus. Jenis Staphylococcus adalah seperti ini. Nah, kenapa dia warnanya ungu karena gram positif? Karena dia dinding selnya tebal ya, sehingga mampu menahan zat warna dari kristal violet. Nah, yang sebelah kiri tadi teman kalian sudah bilang tadi Bernadette ya. Ini juga sama, berbentuknya adalah apa? Bulat-bulat atau kokus ya. Dan juga ini perwarnaan gram positif. Dan yang kanan, kelihatan nggak bedanya? Ini adalah berbentuk batang atau basil. Dan ini adalah pewarnaan gram negatif. Nah, kenapa warna gram negatif? Karena dia dinding selnya atau peptidoglikannya ini tipis, sehingga tidak mampu menahan kristal violet ya kan. Jadi hanya menyerap dari pewarnaan safranin. Contohnya adalah E. coli, Salmonella, Shigella ya, Klebsiella, Pseudomonas ini contohnya. Kalau ini Streptococcus ingat ya, kokus itu berarti bentuknya adalah bulat ya. Pokoknya kalau Streptococcus pokoknya berarti morfologinya kalau kita mikroskopis adalah berbentuk bulat. Oke, sampai sini paham? Soalnya bakteri itu banyak jenisnya ya, jadi kalian harus pelan-pelan belajarnya. Nggak bisa belajar sistem kebut semalam menjelang UTS atau menjelang UAS ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh gambar pewarnaan untuk fungi ya atau jamur menggunakan zat warna lactophenol cotton blue. Ini kelihatan, ini yang uniseluler ya, ini yang multiseluler. Ini ada seperti berbentuk hifa-hifa atau benang-benang ya. Cantik ya, ini ya bentuknya ya. Ini jamur ya. Kemudian ini adalah Rhizopus ya. Ini ada sporanya ya. Kalau lihat di sini adalah ada sporanya. Yang seperti benang-benang itu adalah seperti hifanya ya. Tapi kalau jamur aspergillus ya, kalau di medium tadi itu putih-putih itu kayak cantik sekali gitu. Padahal itu jamur ya, corok. Oke, next. Nah, selain tadi teknik apa tadi? Yang pertama tadi teknik pewarnaan ya. Teknik pemeriksaan bakteri ada pewarnaan. Nah, ada juga teknik biakan yang kultur yang di media tadi ya. Yang pertama kayak warna merah, blood agar itu adalah teknik biakan.
yaitu kultur pada media perbenihan atau kita sebutnya media isolasi untuk mendapatkan koloni bakteri. Yang tadi ya blood agar ya tadi berwarna merah, nutrien agar biasanya berwarna kuning. Nah, fungsinya apa sih kita menumbuhkan bakteri ini di medium kultur adalah untuk mengidentifikasi, ya kan? Jadi misalnya dia mampu mempunyai sifat hemolisis, ya kan? Itu di blood agar seperti itu. Ada lagi di medium kultur tapi ditabung, ya. Itu adalah media identifikasi untuk melihat sifat bakteri berdasarkan uji biokimiawi. Contohnya adalah TSIA, triple sugar iron agar, urea agar, dan sitrat agar. Kemudian, nah cara kulturnya gimana? Dengan melakukan strik pada permukaan media dengan ozon. Nanti kalian akan belajar di praktikum. Sudah mulai belajar strik belum praktikumnya? Belum ya? Oke, belum ya. Nah, ini adalah contohnya kita koloni. Yang kiri adalah Bacillus anthracis. Biasanya kalau berwarna merah ini blood agar ya, atau media darah ya, agar darah. Kemudian yang sebelah kanan ini apa kira-kira? MSA. Ada media mannitol salt agar. Yang bawah ini apa? McConkey ya. Jadi kalau di blood agar ini biasanya itu kita ada membedakan bakteri yang mempunyai sifat hemolisisnya. Nanti akan terbentuk hemolisis ada sebut juga alfa, beta, gamma, di mana kalau misalnya dia zonanya ini bening atau misalnya beta itu berarti bersifatnya apa ya kan apa ada sifat-sifat yang membedakan spesies bakteri tertentu ya. Tapi kalian nggak usah terlalu detail nanti di kuliah selanjutnya ya. Yang sebelah kanan ini adalah media apa tadi ini? Yang sebelah kanan tadi apa ini? Mannitol salt agar atau MSA. Jadi ini ada koloni yang berwarna kuning, cantik ya. Jadi kalau kalian belajar bakteri itu akan keren-keren gitu warnanya ya. Jadi kalau Pseudomonas warnanya hijau gitu. Nah, ini kenapa dia berwarna kuning? Bahwa bakteri ini menunjukkan dia mempunyai kemampuan dalam memfermentasi mannitol, ya kan? Jadi kalau yang akan positif, yang menjadi berwarna kuning ini berarti dia bakteri yang jenisnya mampu memfermentasi mannitol yang menghasilkan asam. Contohnya adalah Staphylococcus aureus. Nah, yang yang di bawah ini yang berwarna keunguan ini adalah contohnya McConkey agar, ya kan? Ini adalah untuk kita mengidentifikasi atau mendiferensiasi untuk bakteri gram negatif. Jadi dia berdasarkan kemampuan si bakteri ini untuk memfermentasi laktosa, ya. Jadi kalau dia positif berwarna keunguan, dia mampu memfermentasi laktosa. Contohnya bakteri apa? E. coli, Klebsiella, seperti itu, ya. Oke. Oke, Mauren, Anrizal, Febri. Ya. Jadi yang tengah tadi namanya di medium apa namanya? Media apa ditumbuhkannya? Pas ini bertiga ya kalian, Mauren, Anrizal, Febri. Iya benar dokter. Nah, satu-satu jawab. Ini media apa namanya? Yang paling atas? Yang paling atas kiri itu media agar darah dokter. Ya, blood agar. Kemudian yang tengah? Yang tengah yang berwarna kuning ini apa? Yang pink. Kemudian koloninya yang berwarna kuning. Ayo, kalian bertiga loh. Diskusi. Apa? Yang bawah apa? Izin menjawab dokter, apakah media MSA? Ya, ini siapa yang jawab? Anrizal dokter. Anrizal. Oh, Anrizal. Ya, yang apa tadi kamu bilangnya yang tengah? Media MSA dokter. MSA itu apa MSA?
Kepanjangannya adalah Izin menjawab dokter. MSA itu mannitol salt agar dokter. oke. Berarti kalau berwarna kuning menunjukkan apa? Itu ya kuning itu koloni dokter. Berarti kalau dia kok kuning itu apakah positif atau negatif nggak? Berarti sifat biokimiawinya apa di bakteri itu dia pakai MSA? Eh, Oke, silakan raise hand, bantu temennya. Oke, Santika Wulandari raise hand. Untuk yang tengah itu, untuk yang sisa yang belum jawab tadi yang Mekongke ya. Mekongke agar. Ya, yang tadi MSA tadi sudah dijawab kan. Terus kalau berwarna kuning tuh berarti apa yang terjadi? Berwarna kuning apakah gram negatif? Hubungannya sama sifat biokimia yang tadi saya jelaskan. Dia mampu memfermentasi apa? Oke, Ken Oriza. Izin dokter, jadi untuk yang MSA atau mannitol salt agar itu dapat memfermentasi asam. Bakteri tersebut dapat memfermentasi asam. Ya, mannitol salt agar ya. Jadi dia memfermentasi mannitol menghasilkan asam. Jadi makanya dia berwarna kuning. Contohnya adalah Staphylococcus aureus. Oke. Terus tadi yang reaction lagi siapa tadi ya? Oke, sebentar. Tahan dulu. Lanjut ke tadi yang bertiga tadi siapa bertiga? Bertiga tadi mana bertiga? Bertiga tadi. Andrizal sama siapa tadi? Andrizal, Sama Febri, Febri, sama dokter. Maurendo. Oke, yang bawah apa yang bawah? Mohon izin dokter untuk yang di bawah itu mekoni agar dok. Apa? Agar Mekoni. Agar mekoni. Agar apa? Agar mekoni. Mek? Mekoni dokter. Ya, terus McConkey. Kemudian kenapa dia berwarna keunguan? Artinya apa? Kalau dia kan kelihatan dia berwarna merah ya, keunguan. Berarti artinya apa? Oke, silakan raise hand. Muhammad Riza. Itu keunguan untuk mengidentifikasi bakteri gram negatif, dok. Berarti dia untuk sifat biokimiawinya mampu memfermentasi apa? Laktosa, dok. Laktosa, oke. Muhammad Riza kelas berapa? Dari kelas mana? Kelas B, dok. B. Tadi Ken Oriza kelas A atau B? Ken Oriza. Kelas B dokter. Kelas B, oke ya. Jadi yang bawah adalah McConkey, sifatnya adalah untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu memfermentasi laktosa, ya. Tuh, oke, lanjut. Nah, tadi kan di medium plate ya, media padat. Ini ada juga yang medium cair. Jadi macam-macam ada kayak tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah ini ada triple sugar iron agar, TSIA, ada urea agar, ada sitrat agar, ada lagi indol, ada nanti cincin berwarna kemerahan. Itu adalah untuk mengidentifikasi bakteri-bakteri dengan uji biokimia tertentu, ya kan? Yang mampu menghasilkan ini akan misalnya membentuk cincin indol, maka dia adalah bakteri ini. Seperti itu ya untuk detailnya. Nanti mungkin akan dibahas di kuliah berikutnya atau praktikum. Ya. Nah, kemudian ada juga teknik penggunaan hewan coba. Digunakan untuk mengetahui patogenitas dari bakteri, pemurnian, dan membuktikan postulat Koch. Nah, jenis hewan yang digunakan ini tergantung dari kepekaan si bakterinya, misalnya mencit, ayam, marmut, kelinci, dan sebagainya. Dan cara inokulasinya seperti sama ya, bisa subkutan kah, intramuskular, intraperitoneal, maupun intravena. Nah, ini ya, ini intraperitoneal, ini kelinci subkutan ya.
Nah, kemudian ada lagi teknik imunologi. Imunologi berarti kita menggunakan uji serologi. Kalau serologi adalah prinsipnya adalah untuk reaksi antara antigen dan antibodi. Contohnya adalah uji aglutinasi, uji presipitasi, dan juga uji ELISA atau enzim link immunosorbent assay. Nah, ada lagi yang lebih advance lagi adalah secara molekular menggunakan PCR, yaitu sintesis dan amplifikasi DNA. DNA-nya siapa? DNA-nya si bakteri. Jadi teknik PCR ini dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Nah, ini adalah hasil PCR-nya. Nanti dan ini adalah disebut juga dengan gel elektroforesis. Nah, ini adalah gen-gennya. Dan nanti di kalau molekuler itu kan ada genomnya ya kan, genom bakteri, gen-gennya apa? Ini yang diamplifikasi DNA-nya. Ini paling advance ya. Oke? Udah. Udah selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Bentar, saya stop share dulu. Nah, stop share. Nah,